Ting. Cek. Halo, halo. Halo Kak, Oke. Hmm, Gimana, Yan? Kabarnya? baik Kak. Baik. Kakak gimana kabarnya? Ya, saya sedang melihat tugas-tugas kalian. Rian, kenapa belum ngumpulin, Yan? Apa Kak? Tugas yang kemarin? Udah, Udah? udah. Apa saya yang salah lihat ya? Coba saya cek. Terakhir saya periksa, Rian belum submit kalau nggak salah. Hmm. Ada pertanyaan, Yan? Tugas yang kemarin? Udah Kak aman. Aman? Oh iya benar. Kemarin saya belum periksa berarti. Kita lihat. Oke, aman ya. Apakah berfungsi atau enggak tombolnya? Kita lihat ya. It's not share sound. Oke, ini dia tugasnya Rian. Kita lihat. Q. Masih ada yang salah nih. Oke, kakak perbaiki ya. Oke, import everything. Oke, and see what will happen. Q. Oke, Yan. Salahnya dikit ya, tapi kak benarin. Kalau kalian salahnya dikit, kak. Oh, lah. Kak benerin ya kalau salahnya dikit. Oke. Adika, kenapa tugasnya belum dikumpulin Adika? Oke. Baru deh saya benerin. Nah, gitu. Selamat, Rian. Adika, kenapa tugasnya belum dikumpulkan? Apa yang terjadi? Oh, oh, Open mic, Dik. Kalau bisa ya. Sebentar, Kak. Oke, silakan. Rian udah ya. Kemarin Rian belum sih, Kak. Terakhir meriksanya itu dua orang yang belum, kalau nggak salah. Tiga. Ya, Rian, Adika, sama Sarah. Oke, silakan ya, Dik ya. Jangan lupa. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari Rian. Adika mungkin silakan. Saya sangat senang kalau kalian bertanya gitu. Ya, gimana, Yan? Oh, gimana, teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, let's go. Tugasnya nggak bisa di bad input terus. Coba share screen, Dik. Kak mau lihat? Oh, ku menembus ruang dan waktu. Saya remote bentar. Aduh, ini belum pakai sistem random nih adik ya. Ini masih belum pakai sistem random, jadi hanya terbatas 3 pertanyaan. 32. Hmm, ini yang salah nih. Ini digeser sedikit mungkin supaya lebih rapi. An indent. Oh, I'm sorry. Ya, ini sih yang benar. Oke.
Oke, kita coba lihat. Bad input again. Di mana bad inputnya ini? Kartu jawab dot set apel. Hmm, ini nih yang salah tugasnya. Hmm, banyak ya. Hmm, what happened here? Jendela. Hmm, Shift X, Shift Y. Hmm, kayaknya ini kurang. Hmm, hmm. Iya, ini apa nih, Yan? Eh, oh ini ya udah. Dia tiba-tiba mengadakan. Coba saya lihat. Oh, hmm. Loh, kok nggak ada ya? Eh, loh, mana Zoom? Hmm, sama sih ya sejauh ini. Kok errornya di sini sih? Shift X, Shift Y. Hmm, hmm. Oke, 2 menit lagi teman-teman. Saya mau nyari errornya. Halo, Tisha. Sivana ya, kalau nggak salah. Panggilannya siapa? Halo, Sivana. Hmm, jendela.plate, self.image. Kok bisa text area objek? Oh, ini yang salah pasti nih. Nah, ini nih harus diperhatikan ya, Tika. Nah, udah nih. Q. Oke, udah ya. Cuman Kak belum benerin nih kalau hanya begini ya. Tadi harusnya lebih dari 3 pertanyaan ya, Dik. Nanti ditambah ya, Dik ya. Oke, nanti ditambah ya. Oke, boleh stop share sekarang. Halo Zipana, gimana? Ada pertanyaan yang sebelumnya? Zipana, pembelajaran sebelumnya ada? Ya, Kak. Nggak ada? Oke. Kemarin Dik, yang kemarin ditambahkan. Waduh, aduh. Dik, kenapa Dik belum ini? Nanti minta dirian ya. Ya, kemarin yang ditambahin yang mana aja ya? Nanti ini ya kirimin di chat aja di kolom chat Zoom-nya. Kalau nggak bisa semuanya separuh-separuh. Oke? Oke, Dik? Yang di mananya, Kak? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, oh banyak yang ditambah ya. Ini nih bedanya sama punya yang temennya yang udah jadi. Sajid juga udah jadi kemarin. Nah, ini Dik. Coba lihat.
Nah, ini kan Adika. Nah, ini nih. Pertanyaannya itu cuma tiga, Dika. Nah, kalau ini lebih dari tiga nih. Pertanyaannya ada banyak. Dan masih menggunakan if. Jadi kalau menggunakan if nanti Adika apa namanya? Tidak ini, Dik. Tidak fleksibel jadinya kalau menggunakan if, ya. Jadi dia akan apa? Kita harus if satu-satu. Lebih baik pakai begini ya, rendit gitu. Dipanggil nanti, disimpan dalam list dulu ini, buat list di sini nih. Kemarin Adika, bukannya kemarin Kak ngirim kode ya, Yan? Ngirim nggak kemarin? Oke, sekarang boleh kita mulai, guys. Ya udah, nanti Kak coba kirimin lagi ya di kode Kakak. Nanti Adika atau Zipana juga boleh ini perhatikan apa yang ditambahkan gitu. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang game kalian lagi yang kedua, game Pass Clicker. Jadi, kenapa kemarin Adika membuat latihan lah ya, Rian membuat, Zipana membuat game tanya jawab itu yang menggunakan kartu gitu. Nah, itu sekarang sebenarnya tujuannya untuk membuat game ini supaya kalian tahu logikanya gimana. Dan hampir sama nanti ya, hampir sama. Kita membuat kelas, kemudian kita ya menggunakan metode-metode yang sebelumnya yang kalian pakai, metode dot bleed, metode reset, metode self dot track dan sebagainya. Itu yang akan kita pakai ya, teman-teman. Jadi itu di game clicker cepat atau fast clicker part satu. Nah, ini nanti hasil akhir dari game kalian tujuannya begini, ya. Jadi kalian bisa mengklik cepat, ya, bisa mengklik cepat gitu seperti ini. Kemudian eh apa namanya? Ada di akhir ada timernya, kemudian ada penghitung poinnya. Nah, cuman hari ini kita fokusnya pembuatan kartunya dulu, teman-teman. Karena kalau semuanya mungkin terlalu banyak ya. Jadi dibuat jadi tiga part pas clicker ini. Dan itu luar biasa ya nanti. Kodenya lumayan, ya banyak lah gitu. Oke, jadi nanti kalau kalian menulis, oke, oh, ada apa? Halo, ini siapa? Saya dari kelasnya Miss Wana, Pak. Oh, sebentar. Kelas tambahan. Apakah saya salah? Sebentar ya, teman-teman. Saya sebaiknya ke chat Zoom dulu. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman, eh yang akan kita lakukan di sini nanti kalian buat mind map-nya dulu. Itu bagus banget, mind map itu melatih. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Cuman ini melatih ya. Jadi ada tools mind map di dalam algoritmik ya, di platform kita sudah ada itu. Bagus sekali. Nah, ini dia ya. Jadi dari sisi mind map itu nanti kalian boleh buat seperti ini ya. Setelah kalian buat seperti ini terdiri dari pas klikernya formalisasi secara fungsional. Dari sisi formal itu harus ada kartunya, harus ada penghitung statistiknya, harus ada huruf terakhir yang menyatakan Anda menang atau waktunya habis atau Anda kalah. Gitu, teman-teman. Nah, fokus hari ini kita akan mengerjakan apa saja. Nah, hari ini teman-teman, kita coba buat kartu sprite-nya dulu. Kartunya itu supaya tampil dulu. Oke. Kemudian kartu ini itu nanti termasuk dalam objek. Jadi itu adalah variabel yang isinya kelas gitu. Kemudian
ini keterangannya itu adalah persegi panjang nanti. Kemudian ada label di atas kartunya itu. Ya. Jadi itu yang akan kita fokuskan hari ini. Nah, kemudian ini daftar-daftarnya kalau kalian mau buat silahkan. Saya sangat rekomendasikan juga kalian membuat hal ini ya. Jadi nanti kalian buatnya seperti ini aja ya. Kalian ke platform, ke platform. Nah, di sini nanti pas clicker, nah di sini kalian tulis ya. Nah, di sini game, pas clicker, oops, clicker. Habis itu ada formalisasi, kemudian dari sisi fungsional. Fungsional. Nah, dari sisi formalisasi ini nanti ada kartu, kemudian ada apa namanya tadi? Kartu, eh, counter sama label. Nah, itu. Counter, kemudian ada juga label, ya. Nah, kemudian dari sisi fungsional, kartu dia bisa kita bisa mengklik pada kartunya, kemudian nanti akan ada mekanisme ya di belakangnya itu. Jadi kalian tulis saja eh, klik pada kartu, kemudian buat di sini kalau tidak ada tulisan klik maka merah, atau kalian bisa aja langsung bilang merah tanpa klik, kemudian hijau dengan klik. Ups, dengan klik. Itu artinya saat kalian apa namanya? Saat kalian mengklik kartunya yang ada tulisan kliknya dia akan hijau. Kalau nggak ada tulisan kliknya dan kalian mengklik kartunya dia akan merah. Gitu. Nah, hari ini kita akan membuat yang pertama teman-teman kartunya dulu ya. Itu nanti persegi panjang sebenarnya dan labelnya. Oke, itu dia. Nah, periksanya juga silakan nanti ya. Kalian boleh buat seperti ini juga. Oke, jadi tujuan hari ini apa? Kita akan buat persiapan awalnya dulu ya. Kita buat kartunya, itu nanti kita memerlukan kelas, kemudian kita memerlukan warna-warna. Dan warna-warna itu sebenarnya nanti kalian tinggal kopas ya, nanti kakak tunjukkan. Dan yang paling penting adalah library yang akan kita pakai itu adalah Pygame. Jadi Pygame ini memang dirancang khusus untuk membuat game, teman-teman. Oke? Oke, sekarang ini dia ya. Jadi mengingat kembali gimana cara kita untuk membuat suatu screen atau jendela ya, kalian dapat menggunakan perintah window display.set mode set underscore mode. Ini ukurannya 500 kali 500. Jadi nanti kalau kalian membuat ini dia akan kosong, kotak kosong 500 kali 500. Jendela.fill dia akan diwarnai dengan warna tertentu, misalnya warna merah gitu. Oke, gitu ya. Kemudian display.update dia akan melakukan perbaharuan terhadap apapun yang kalian lakukan nantinya. Nah, ini biasanya kita tampilkan di dalam loop. Karena di dalam loop itu nanti mekanisme-mekanisme ataupun apa yang terjadi, apa yang kita inginkan terjadi harus ada di sana. Kemudian jam atau time itu nanti pakai ya pygame.time.clock atau time.clock langsung tanpa ada pygame-nya, tergantung cara kalian importnya gimana. Ini untuk membuat timer game. Yang mana ini nanti salah satu fungsinya memasang frame refresh-nya. Berapa frame per second mau kalian. Kalau semakin tinggi, itu semakin mulus sekali. Tapi ingat, memori yang dihabiskan semakin banyak. Ya, jadi itu. Ini untuk membuat layar dengan ukuran tertentu, mewarnai layar, mengupdate layar, membuat timer, penampilan layar dalam frame per second. Oke, itu dulu ya.
Setelah itu ada RGB, ya. Mungkin di sini ada yang belum tahu RGB. RGB itu singkatan dari red, green, and blue, ya, atau merah, hijau, biru. Nah, jadi nanti di Pygame kita nggak bisa langsung kayak di Turtle. Kalau mau warna merah kan kalau di Turtle tinggal tulis red, gitu ya, tanda petik red. Nah, kalau mau warna hijau di Turtle juga kita bisa tinggal bilang green, gitu ya, green. Nah, berbeda kalau di eh, Pygame, teman-teman. Jadi ada komposisi warna kalau di Pygame. Dia komposisi atau channel, bahasa kerennya tuh color channel. Jadi itu terdiri atas merah, hijau, dan biru. Yang setiap warna ini nilainya dari 0 hingga 255. Nah, kalau kalian main-main dengan yang ini, angka yang 3 ini, maka nanti kalian akan mendapatkan warna ya campurannya ya. Dan yang jelas di sini kalau tampil warna merah seperti ini nih, sampai tulisan K nggak kelihatan, yaitu adalah apa namanya? Komposisi dari warna merah 255, yang lainnya 0. Begitu. Itu RGB ya. Jadi jangan kalian pusing terkait ini apa sebenarnya gitu. Itu adalah RGB. Oke. Kemudian loop game ini berguna saat kita ingin game kita itu melakukan sesuatu, teman-teman, atau terjadi mekanisme tertentu. Nah, kita memerlukan loop ya. Loop ini sangat bermanfaat dan kita juga akan membuat kelas atau membutuhkan kelas untuk apa? Karena di game itu nanti kita nggak bisa menggunakan fungsi saja, nggak bisa menggunakan sembarang variabel. Jadi harus ada objek. Yang mana objek itu adalah variabel yang isinya kelas, gitu. Dan ini tata cara pembuatan kelas. Dan nanti karena kita menggunakan library Pygame, kita harus membuat kelas turunan atau kelas warisan. Apa itu? Kelas turunan atau kelas warisan adalah kelas yang bisa mempunyai properti baru dan metode baru. Ya, jadi dia bisa mempunyai properti baru dan metode baru yang membedakannya dengan kelas parent atau kelas induk, begitu, teman-teman. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan list. Oke, ada pertanyaan terkait ini dulu? Bahannya ini doang nanti ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Oh, jangan tegang ya teman-teman. Santai aja mas sama Kak. Gimana? Adika? Maybe? Zipana maybe? Guys? Sajid? Nggak ada? Aman? Oke, kalau aman sekarang saya mulai ke game pass clickernya. Nah, sekarang kita coba membuat uh, scene-nya atau screen dengan ukuran sama seperti yang kemarin. Kemudian buat dia berwarna, buat objek timer, kemudian apa namanya? Buat satu putaran permainan dengan 40 frame per second. Nah, caranya gimana untuk membuat yang sesederhana ini? Ya, caranya adalah kalian menggunakan nanti pertama sambungkan modul Pygame dengan perintah dua ya. Kalian bisa menggunakan yang ini nih. Kalian bisa menggunakan from Pygame, oops, Pygame import everything. Atau or, janganlah or. Ini saya komen aja. Atau kalian dapat menggunakan import Pygame. Nah, bisa ya. Jadi bebas kalian mau yang mana menggunakannya. Oke. Kemudian membuat objek latar belakang, kalian dapat menggunakan perintah pygame.display.setMode. Ini ukurannya, teman-teman. Ya, ini kalau kalian menggunakan yang ini nanti dalam pemanggilan penghubungan Pygame-nya, kalian nggak perlu mention Pygame-nya di sini lagi, langsung aja.
display.setMode. Ini ukurannya. Kemudian main window.fill dengan warna tertentu. Nah, kalian definisikan warnanya sebelum dipanggil. Atau kalian langsung taruh aja di sini juga boleh. Ya, gitu. Kemudian nanti buat timernya gimana, Kak? Buat timernya itu kalian tinggal bilang time sama dengan pygame atau langsung saja time.clock. Nah, gitu. Ini caranya, teman-teman, ya. Ini udah membuat timer nanti. Jadi, ini untuk menyambungkan modul, membuat latar belakang, mewarnainya. Yang ini menyambungkan dengan timer. Kemudian, loop gamenya nanti kita menggunakan while. Nah, gini, teman-teman. Ya, pygame.display.update. Gitu. Ya. Oke, kemudian area segi 4 sekarang. Area segi empatnya ini kita memanfaatkan lagi-lagi Pygame, teman-teman, ya, lagi-lagi Pygame. Jadi Pygame itu membuat objek seolah-olah semuanya itu adalah persegi panjang, teman-teman. Nah, salah satunya ya kita bisa membuat persegi panjang dengan mudah nanti, ya. Jadi kalian nanti ini belum saya jelaskan, ya. Jadi nanti kita akan membuat kelas text area yang mana di sini nanti ada properti mulai dari konstruktornya dulu ya. Kita bicara konstruktor, ada areanya. Nah, yang ini nih. Ini dari Pygame. Nah, kemudian mewarnainya ini metode yang kita buat sendiri nanti. Kemudian metodenya ini ada pasang warna yang ingin kita mau menggambar segi empat, kemudian membuat frame warna. Nah, apa bedanya memasang warna dengan menggambar segi empat untuk warna yang ditentukan? Nah, kalau memasang warna ini, dia akan mewarnai segi empatnya. Kalau menggambar segi empat, dia menggambar kerangkanya gitu. Ya, jadi begitu. Jadi ini hanya fungsi teman-teman untuk artinya apa? Tulisannya memang dia bilang memasang warna dulu. Tapi kalau nggak dipanggil ya dia nggak akan memasang warna gitu. Oke? Itu maksudnya. Oke. Oke, itu dua ya. Yang pertama kita coba memprogram template game dengan background berwarna. Kemudian implementasikan kelas area. Oke. Sekarang Kak coba ini udah lengkapnya sih ya Kak buat. Oke, ini lihat guys. Nah, ini dia guys. Oke. Jadi nanti bebas kalian mau menggunakan apa ya. Jadi apa namanya? Kalau kalian menggunakan perintah saya zoom dulu. Jadi yang pertama ada perintah untuk ini Kak kasih keterangan mungkin ya. Eh, hubungkan dengan library Pygame. Nah, caranya ada dua. Yang pertama, import Pygame. Atau kalian dapat menggunakan from Pygame, import everything. Oke? Nah, kalau kalian menggunakan ini, teman-teman, kalau kalian menggunakan ini, maka nanti nggak usah ada yang seperti ini. Nah, ini saya komen dulu. Nggak usah ada Pygame-nya lagi. Jadi nanti kalian Ctrl F, kemudian Pygame titik. Nah, itu diganti aja menggunakan eh, sesuatu hal yang kosong, spasi lah, gitu ya, misalnya replace all. Nah, gini ya, jadinya ya udah, dia akan begini, ya, gitu teman-teman. Oke, paham? Gitu ya, kalau kalian menggunakan yang ini, jadi nggak usah ada pygame. Ini replace-nya ini supaya Kak cepet aja ya. Oke, saya Ctrl Z supaya nggak error. Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, itu dia. Kemudian modul time ini nanti kita perlukan ya. Ini perlunya nanti jadi Kak komen aja. Loh kenapa Kak? Kan di sini dia pakai time nanti. Nah ini bukan berasal dari modul time teman-teman. Ini berasal dari Pygame ya. Pygame.time. Oke sekarang kita buat eh, jendelanya. Pertama ini warna jendela. Kak pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ada bahasa Indonesia.
Warna latar belakang Kak pakai warna hijau. Nanti kalian main-main saja ya dengan hal ini teman-teman. Kalian boleh bilang misalnya komposisi merahnya itu sayangnya coba Kak 40. Greennya coba Kak berapa? Dua 100. Blue-nya misalnya 200. Nah, boleh seperti ini. Ya, silakan nanti kalian main-main saja dengan warna. Kemudian Kak buat layarnya pakai perintah pygame.display.setMode ukurannya 500 kali 500. Jadi nanti ini akan membuat layar dengan ukuran square ya. Nah, 500 kali 500 gitu. Kemudian isi Pak, kayaknya nge-lag deh layarnya. sorry guys, sorry. Nggak tahu nih wifi-nya. Nah, kelas areanya ini teman-teman, kelas area yang disuruh di sini, program text area ini hampir sama kok dengan yang kemarin ya. Jadi namanya aja sih yang berbeda ya. Kalian boleh bilang text area, boleh nanti teksnya di apa? Hapus saja. Ini kalian tinggal copy paste. Cuman yang beda itu adalah pertama kita coba bandingkan supaya kalian lihat apa bedanya dengan game kalian yang kemarin ya. Kita coba lihat. Kalian lihat guys? Halo? Hai. Iya, ya. Lihat layar belah. Ini Kak layar split screen. Aman dapat? Aman-aman. Oke. Nah, ini bedanya kalau kalian lihat nih, ya ini hampir sama ya. XY with height and color. Dan self.track hampir sama ya. Nah, di sini kita menyamakan yang fill color. Nah, yang ini nih yang nggak ada di sini nih. List nggak ada, Kak, tulis. Jangan ikut nulis list nggak ada ya, tapi list nggak perlu. Belum perlu, bukan nggak perlu di sini. Nah, gitu. Ya, gitu guys. Itu yang pertama. Kemudian nanti add text karena kita nggak pakai teks ya, kita pakai color dan itu adalah metode buat aja depth color self, new color. Kemudian definisikan pakai self.fill color sama dengan new color. Oke, jadi nanti kalau kalian memanggil metode color, dia akan mewarnainya dengan warna tertentu gitu maksudnya ini ya. Contohnya di mana Kak? Nah ini contohnya Kak panggil self dot apa? Mana kartu saya nih? New card mana dia? Di mana saya manggil dia nih? Hmm, berarti belum ya part 2 kayaknya itu guys. Iya, belum ada nih. Dia nanti dipanggil saat part 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, setelah ini jadi guys, self.color ditambahkan devil ya. Jadi devil ini apa namanya? Tugasnya nanti dia akan ya mewarnai dengan warna tertentu ya. Kemudian supaya lebih keren kita buat outline juga ya, nggak tahu garis apa namanya luar ya, garis luar depth outline atau apapun nama metodenya. Ini nanti ada frame color, kemudian ada ketebalannya. Kemudian caranya hampir sama seperti membuat persegi panjang, yaitu pygame.draw.track, gambar suatu kerangka persegi panjang di layar dengan frame color-nya atau color tertentu, kemudian tempat menggambarnya adalah di bagian ini. Jadi maksudnya begini guys, tolong nanti ini segi 4 kartunya, itu yang ini.
Nah, dia bilang ini adalah di screen. Jadi screen kalian ini. Nah, kemudian apa namanya? Frame color nanti dengan warna tertentu dengan ketebalan tertentu. Jadi nanti tolong gambarkan segi empat lagi gitu maksudnya. Nah, begini guys. Kurang lebih begini nanti. Nah, nah itu ya. Kemudian ini nanti dikasih warna. Nah, gitulah maksudnya ya teman-teman. Jadi itu untuk outline gitu. Nah, setelah itu udah sih ini doang yang pertama kita disuruh implementasikan kelas area. Setelah itu ya udah sih sampai di situ buat nanti kalau kelas labelnya nanti di part 2 ya. Ini dulu ya, ada pertanyaan ini dulu guys. Ayo, kelas areanya dulu yang dibuat. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak Kayaknya. ada. Ngerti berarti? Nggak tahu. Ngerti? Iya, ngerti, ngerti. Oke. Udah sih. Ayo kalau gitu, kalau udah mengerti silakan buka platform kalian. Ini saya dekatkan ya supaya kalian bisa lihat lebih ini leluasa. Ayo, ini saya kirim gambarnya. Kalian silahkan tulis dulu. Ini yang part satunya ya. Jadi part satu kalian menulis ini dulu. Oke. Part 2 nanti baru kita main-main sama warna. Ini warnanya ini nanti kalian nggak perlu repot ya teman-teman. Udah ada kok di sini nih. Kak copy paste aja tadi. Nah, gitu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan kalau gitu share screen ya. Semuanya ya kalau bisa, jangan satu orang yang share screen. Oh. Ayo guys, share screen semuanya ya. Ada yang ikut lomba nggak kemarin, guys? Hari Minggu pengumuman katanya nih. Pengumuman pemenang lomba. Adakah yang ikut lomba kalian teman-teman? Ah, ini diapain ya, Kak? Yang mana? Bentar ya. Hmm. Oh. Ini diapain, Kak? Yang mana? Oh Nah, iya, ini siapa yang saya lihat nih sebenarnya? rekam, rekam. Oh, Irkam. Ya ini dibuat kayak mind map-nya. Jadi elemen baru itu tulis game pas clicker gitu. Nggak usah juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi kalau mau buat lebih bagus lagi ya. Itu hanya tools buat kalian belajar membuat mind map gitu. Kalian mungkin ingin menambahkan sesuatu nanti di game kalian sendiri gitu. Ini Kak kirimin ya mind map. PPT-nya itu begini. Kalian mau nulis ini silahkan ya. Karena ini penting juga sih ya untuk apa nanti. Hmm. Ada satu yang kan ku pinta. Nah ini dia. Nah itu dia. Irkam di chat Zoom. Oke, oke. Zipana, Adika, ada pertanyaan? Ah, ini si Yusuf. Gimana kabarnya Yusuf? Kenapa baru kelihatan, Suf? Gimana kabarnya Yusuf?
Kenapa kemarin? Kenapa tidak ada keterangan? Kak, Ya, saya boleh nanya nggak, Kak? ya silakan. Em, Sajid, kan yang di ininya, em, apanya? yang kode-kodenya ini, kan dia ada yang itu, yang rectangle itu, R-nya ada yang gede, ada yang kecil. Bedanya apa, Kak? Hmm, kalau yang gede itu dia membuat rectangle. Nah, itu kalau yang kecil itu Ya. kalau yang kecil itu izin iya silakan. Kalau yang kecil itu dia udah jadi ya. Jadi kayak apa ya? Oh, jadi yang rectangle yang R-nya gede bisa kita adjust gitu ya? Iya, jadi sesuai ukuran yang kita mau. Kalau yang itu enggak yang rek kecil itu enggak. Itu hanya Oh, hanya metode sampingan membuat ini. oke, oke, oke. Oke. Itu bukan bukan reak, bukan reak, Sajid. Baris ke-11. Itu Oh salah iya. nanti. Iya, oke. Iya. Nice ya. Ada Iya. kemarin juga yang nanya gitu. Ya, mau Python Pro. Karena di Python Pro kalian make ini juga Pygame, membuat game yang lebih kompleks. Tapi Ya, oke. Zipana aman? Oh, Zipana ke kamar mandi ya. Adika aman? Oke, mantap, Dik. Oh. Hmm. Irkam ikut lomba nggak kemarin, Irkam? Enggak, Kak. Oh, enggak. Adika ikut lomba nggak, Dik, kemarin? Lomba yang coding, kayaknya Kak udah pertama kalian deh kemarin. Enggak. Sajid Enggak ikut, Kak. ikut. Enggak. Oh, alah. Rian? Oh, kalian? Enggak, Kak. Waduh, nggak ada yang ikut dong. Pengumumannya besok hari Minggu, teman-teman. Waduh, berarti cuma dikit ya yang ikut. Hmm. Nah, ini ya. Siapa ya yang juara satu? Saya penasaran ya. Kak, tulisnya sampai kelas area aja ya, Kak? Ya, itu dulu. Ya, Oke. nanti di yang kedua itu kita buat kelas turunan dari area ya. Oh, yang di situnya baru isi kayak warna-warna RGB itu juga. Iya, betul. Oke, oke. Masih ya. Sip. Ada pertanyaan lain, Sajid? Mirip kok ya sama game yang kemarin ya ininya. Apa? Nanti kelasnya gitu. Agak-agak mirip.
Yusuf, ini Kak kasih ininya ya, Yusuf ya. Gambar yang ditulis teman-teman Yusuf itu adalah yang ini. Nah, itu dia. Ya, silakan break dulu ya, teman-teman. Kalau kalian udah ini, ambil break 5 menit ya. Kurang titik 2. Irkam kurang titik 2. Di baris ke-11 harusnya titik 2. Di akhir, di akhir. Nah, titik 2. Oke. Itu kurang koma, Ian. Di baris ke-11-nya X, Y, koma. Nah, nah, sekarang pasti udah aman ya. Nah, belum ya, kita belum menampilkan ininya karena belum ada loopnya. Ntar Kak coba jelaskan loopnya di part 2 ini ya. Irkam kemarin kenapa nggak masuk di kelas Kak ini tutornya apa Lagi. sih? Kenapa? Saya, saya lagi pulang kampung, Pak. Oh, Kak aja ya panggil. Oh, Irkam. Heeh. Ya udah, Pak. Oh, dari mana Irkam? Ya dari kampung, Pak, kemarin. Oke. Kalau Zipana Apa dari Kak? mana Zipana? Kenapa? Hah? Kenapa kemarin nggak masuk di Kak Hajarani? Ah, aku lupa kalau saya les hari itu Kak. Oh, jadwalnya hari Minggu ya kalau nggak salah.
Sabtu, Mas. Oh, Sabtu. Weekend-nya. Oke. Kalau Yusuf, mana Yusuf nih? Kenapa nggak masuk kemarin tuh? Tuh. Oh, ini Sarah udah masuk nih. Halo Sarah. Ini yang ditulis, ini kursus yang ini lesson, bentar. Ini lesson 3. Sob. Modul 6 lesson 3. Sarah, aman Sarah? Ini supaya kalian nggak bingung. Guys, break dulu aja ya. Sampai 55 tapi ya, ini udah tadi soalnya. eh ini Sarah sama Yusuf, ini Kak kasih aja supaya kalian nggak bingung. Dan tadi mereka terkendala ya. Jadi itu Yusuf, ini Sarah. Oke. Oke, udah jadi semuanya? Oke, kalau sudah boleh stop screen dulu, stop share dulu semuanya. Stop sharing dulu ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Apa yang akan kalian bahas. Nah, sekarang terkait kartunya kan udah jadi nih areanya, itu areanya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba membuat kartu sprite-nya dengan membuat kelas turunan ya supaya nanti lebih mudah. Nah, kenapa lebih mudah? Kenapa enggak sekalian aja di kelas area? Karena nanti kelas areanya itu akan kita bedakan penggunaannya. Jadi biarin aja dia sebagai kelas induk. Sekarang kita buat kelas kedua namanya kelas label. Ini adalah turunan dari kelas area. Jadi persis ya. Gitu teman-teman. Nah, tapi metodenya nanti ada metode penempatan teks di label nih. Kemudian ada metode penampilan sprite. Ya. Jadi dia menggambar segi 4 berwarna dengan ada labelnya. Nah, yang di area tadi dia kerangkanya yang digambar tuh guys ya. Oke. Nah, sekarang dia kayak mewarnainya gitu ya. Kemudian ada tulisannya. Nah, sebelum ke situ kalian perlu tahu bahwa Pygame itu juga punya apa namanya? Kode untuk membuat tulisan tertentu. Namanya adalah font.font. Ya, ini memasang font dengan ukuran 70 kalau kalian mau sebagai defaultnya. Bebas ya. Kemudian non ini adalah kan nggak tahu ya jenis ini bawaan ya, default dari Pygame-nya. Kalau kalian mau menggunakan font jenis tertentu, kalian dapat menggunakan perintah font.sys font. Ya, kemudian ini jenisnya Times New Roman, Verdana, kemudian apa Helvetica dan lain sebagainya. Ukurannya pun bisa dikustomisasi. Gitu guys ya. Ini untuk bekerja dengan tulisan karena nanti kita akan bekerja dengan teks. Nah, setelah kalian membuat tulisan ya, jangan lupa di render ya. Apa fungsinya Kak di render itu? Dia memperhalus tulisan itu ya. Jadi nanti kalau kalian ini nggak ada contohnya ya. Ya intinya render itu adalah untuk memperhalus teks yang akan kalian tampilkan. Nah, kemudian nanti
kita mempunyai parameter shape namanya. Nah, kenapa kita memerlukan ini? Jadi nanti saat menggambar segi 4, kemudian ada tulisan klik di sini yang juga segi 4, kita nggak mau pengukuran klik itu mulai dari awal screen, ya. Jadi kita ingin pengukurannya itu adalah dari sini, dari tepi garis apa namanya? Tepi garis perseginya. Makanya namanya shift, pergeseran. Nah, Kak, kok nggak bisa dari ujung aja? Nah, nanti kan kartunya itu berderet nih. Berderet begini. Ya, berderet terus ada 4 kartu, 5 bebas. Ya. Kalau kalian nanti dari ujung mengukurnya, itu artinya setiap tipnya ini berbeda-beda. Ini berbeda dengan yang ini. Nah, cara paling bagus adalah memang diukur dari tepi kartunya langsung. Gitu, teman-teman. Nanti Kakak jelasin. Ya. Oke. Nah, ini maksud Kak ya. Jadi, ini nanti ada layar begini. Kemudian kita misalnya membuat 4 kartu. Nah, kalau kalian menggambar kliknya ini dari mengukurnya dari sini, maka akan susah. Ini jaraknya berapa, kemudian ini ke sini berapa, kemudian ya masih ada lagi nih yang ketiga, susah. Sehingga cara yang paling mudah adalah digeser dengan acuannya itu adalah garis tepi masing-masing kartu. Gitu maksud Kakak, ya. Oke, paham konsep konsep chip dulu, guys? Paham, Kak. Paham. Oke. Kalau Sarah, Sajid, Adika, Rian, Yusuf, Sivana, Paham Kak. paham? Oke, kalau paham berarti sekarang kita coba membuatnya nanti seperti ini dan hampir sama metodenya kayak kemarin, kita akan menggunakan Rendit atau modul random nanti untuk menampilkan tulisan klik. Tapi nanti itu part 2, salah ya, saya lupa. Jadi nanti kita buat tulisan kliknya di semuanya ada dulu atau oh ya, kayaknya part 1 ya. Saya agak-agak lupa guys ya. Sorry ya. Oke, kemudian nanti cara membuat kartunya nggak satu-satu. Kita nggak membuat objek 4. Tapi kita pakai ya objeknya memang ada 4, cuman kita nggak pakai satu-satu ya. Kartu 1 sama dengan label ini posisinya enggak. Tapi kita akan menggunakan loop untuk memaksimalkan kerjaan atau mengefisiensi gitu guys ya. Jadi nanti setelah membuat kartu kelas label, kita buat kartunya menggunakan loop, kemudian kita buat apa namanya? Running game-nya menggunakan loop. Oke, guys. Nah, tugas yang kedua implementasikan kelas label, buat sekumpulan kelas, kumpulan 4 kartu dan tampilkan mereka di scene. Oke. Sekarang Kakak jelasin kodenya. Ya. Jadi ini dia, guys. Ya. Jadi yang kedua yang kalian harus buat adalah kelas label, teman-teman. Ya. Jadi kelas label ini turunan dari kelas area. Nah, kenapa di sini nggak ada ini, Kak? Dep double underscore init. Nah, kenapa nggak perlu ada ini? Kemudian bla 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 x, y, z. Oh, sorry. Kenapa nggak perlu ada ini? Karena ini adalah kelas turunan, teman-teman, dari label. Jadi apa yang ada di kelas area adalah milik label juga gitu. Jadi kalian nggak perlu melakukan inisiasi konstruktor lagi, ya. Kalau kalian menambahkan parameter yang lain baru. Oke. Nah, tapi kita perlu membuatkan metode yang lain yaitu set text sama draw. Draw ini apa? Nah, kalau di sini dia hanya punya metode mewarnai, mengisi warna baru, mengisi warna, kemudian outline. Nah, di sini di kelas label ini dia punya 2 metode tambahan. Set text dengan font jenis Verdana. Kemudian nanti kita draw. Draw ini apa? Dia akan menempel ya, menempel suatu image. Apa itu self.image? Tulisan ya, suatu image pada koordinat kartunya. Nah, ini dia koordinat kartunya dengan pergeseran sebesar ini. Nah, defaultnya di sini kita tulis 0. Ya, defaultnya di sini kita tulis 0. Oke? Nah, jadi nanti pertama
kita akan memberikan teks pada kartunya dengan jenis teksnya ini. Teksnya bukan Verdana tapi ya bukan. Nanti itu disettingnya di lain ini, di sini nanti men-settingnya. Setelah itu guys, ya. Setelah itu apa namanya? Kita draw, warnai dia dulu dengan warna ya self.fill. Self.fill itu adalah dengan warna ini, self.fill color yang sudah kita tentukan di sini, ya. Jadi apa warnanya ya bebas, kita maunya warna apa. Kemudian screen.bleed. Nah, tolong tempel di screen tulisan itu dengan posisi yang ini, pergeserannya sebesar segini ya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke. Oke, itu dulu ya. Itu dulu teman-teman. Habis itu definisikan warna ini, nanti kalian kopas ya. Kopas saja ini semuanya. Atau bebas kalian mau yang mana. Nah, baru di sini kalian menggunakan list. Nah, kalian dapat menulis list menggunakan kartu kosong begini atau kalian dapat menggunakan card sama dengan list pakai kelasnya gitu. Bebas ya. Bebas, caranya bebas. Bebas mau yang mana. Oke. Kemudian number of kartunya boleh 3, 4, 5, 6. Kalau 7 mungkin kebanyakan ya. Gitu. Tapi silakan aja dicoba nanti. Nah, kemudian ini posisi awalnya adalah 70. Nah, maksudnya apa nih, Kak? Maksudnya adalah ini lebar layar kalian nanti sebesar 500 kali 500. Jadi 500 pixel ke kanan, 500 pixel ke bawah. Gitu. Ya. Ini 0,0, ingat ya. Nah, kemudian titik awal kartunya akan muncul di koordinat 70. Berarti 70 sekitar sinilah. Nah, itu ya. Nah, Y-nya dibuat tetap nih. X, Y. Y-nya 170. Berarti di sekitar sinilah. Tengah-tengah. Nah, berarti titik awal munculnya nanti kartunya kurang lebih di sinilah gitu ya. Dengan panjang 70, lebarnya adalah, panjang 70, tingginya 100. Berarti nanti kurang lebih begini guys. Panjangnya 70, lebarnya nah gini. Ya, gitu. Itu yang pertama. Nah, di sini dia akan menggunakan for supaya nanti digambar empat-empatnya sekaligus. Nah, di sini kenapa bisa nanti bergeser ke sini Kak kartunya? Padahal kan kita makainya for. Nah, di sini yang mengatur itu. Jadi nanti kalau udah ada kartu yang terbuat dengan memasang outline pada kartu itu, kemudian ada tulisan klik pada kartu itu, maka tolong geser X-nya sebesar 70. Berarti X yang kedua itu 170. Nah, di sini tadi 70 tambah 100. Berarti sekarang 170. Nanti tambah 100 lagi, 270. Tambah 100 lagi, dan seterusnya. Oke, paham guys? Itu ya, jadi ini berbicara tentang penempatan kartunya itu. Kemudian di dalam ini, seperti yang kalian lihat di sini guys. Kalian di sini kita setting outline-nya, garis pinggirnya. Kemudian ada tulisan klik dengan ukuran 32. Kemudian tambahkan kartunya ke list ini. Habis itu buat deh while loop-nya. Ya, habis dibuat mana while loop-nya Kak? While loop-nya adalah while true, atau kalian dapat bilang game sama dengan true, atau run aja lah ya. Atau finish aja lah. Finish sama dengan true. Oh, false, sorry. Nah, kalian dapat menggunakan nanti perintah while not finish, atau saat gamenya masih belum selesai, not finish, sorry. Not finish itu artinya kan not false atau true ya. Not finish, maka tolong for card in card. Nah, tolong cards-nya di draw pada pergeseran 10,30. Nah, dot draw ini apakah? Dot draw ini adalah metode yang menempel tulisan. Jadi nanti pergeseran tulisan itu terhadap kartu sebesar 70 dari sisi X. Ini kartunya. Dari sisi X dihitung 70, 10, sorry. Berarti sedikit banget ya. 10 pixel gitu ya. Kemudian dari sisi Y itu sebesar ini sisi X, ini sisi Y-nya 30. Oke, berarti
dari sisi Y kurang lebih kalau ini 10 berarti di sinilah. Mulai nanti penggambaran kartunya itu di sini guys. Ya, ujungnya adalah di sini nanti. Mungkin begini gitu. Tergantung panjang dan lebarnya. Ya. Oke. Gitu guys. Ada pertanyaan? Kemudian update semua apa yang terjadi di dalam game. Kemudian tampilannya 40 frame per second. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ayo guys, tanya dulu mungkin. Kalau nggak ada, nah sekarang tampilannya begini. Oh biru ya ternyata. Saya ganti deh latar belakang. Jangan biru ya, saya sukanya main-main aja lah teman-teman di sini. Mungkin jangan biru lah intinya, yang hijau aja ya. Hijau itu red-nya berarti kita buat 80, green-nya kita buat maybe 200, blue-nya maybe 100. Yang terjadi tara oke, beneran biru. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalian main-main aja dengan ini. Nah, kalau saya mau ingin nambah kartunya gimana Kak? Ini aja yang diubah. Ya, misalnya kalian maunya 7 ya. Cuman nanti agak overlap jadinya ya. Nah, jadi kalian besarin gini. Ya, kalau kalian mau lihat nanti kartunya misalnya berapa? 20 boleh juga sih. Ya, agak nekat ya. Nah, gitu guys. Pergeserannya. Nah, kalau kalian ingin menambah kartunya di bawah, itu agak ribet settingannya, teman-teman. Kalian harus menggunakan for 2 kali nanti. Ya, gitu. Ya, nanti kalian main-main aja lah. Tapi 5 juga boleh ya. Nah, ini mungkin terlalu begini, geser aja ini sedikit ke kanan. Jangan pakai 70 ya. Kita pakainya mungkin 15 maybe ya. Nah, pas dia. Itu guys ya. Oke, ada pertanyaan guys? Kak, saya ingin ganti tulisannya warna merah. Tulisan kliknya warna merah. Nah, kalian ganti aja di text color. Merah itu adalah 255, yang lainnya 0. Nah, oh Kak, saya inginnya nggak merah aja deh. Saya inginnya, ya bebas lah ya itu. Kalian keinginannya apa aja silakan ya. Oke guys, main-main aja maksud Kak ya. Nggak usah takut gitu. Main-main. Oke, itu teman-teman. Ada pertanyaan? Kak, kok tulisannya agak ke atas kliknya? Oke, kita ke bawahin. Mana yang ngebawahin kliknya ke atas? Di draw-nya ya. Jadi mungkin 30 terlalu tinggi. Kita buat dia lebih rendah, jadinya 40 atau 50 maybe. 40 mungkin ya, lebih cocok. Nah, sekarang pas di tengah-tengah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Rian, Zipana, Gak ada kok. Sajid, Yusuf, kemana nih? Yusuf sama Sajid. Ada pertanyaan? Sarah, Adika, Kak, kalau pen ubah yang biru jadi yang lain gimana? Oh, ini ya. Ini daftar warna ini kalian manfaatkan. Kalian boleh tulis di atas juga boleh ya, di sebelum kelasnya juga boleh. Kalian boleh banget ya tulisnya maybe. Ini tadi Kak nyoba-nyoba ya warnanya. Kalau mau sesuai di PPT, nah boleh di sini aja naruhnya ya. Oh, boleh yang tadi aja deh supaya kalian nggak bingung nanti. Ya. Cara menggantinya yang mana Kak? Ini nih ya. Kalian nanti outline-nya mungkin maunya yang warna biru, tulis biru. Kemudian kartunya kalian ganti yang warna, nah ini ya. Kartunya saya ingin kuning aja Kak. Nah mungkin ini lebih bagus.
Nah, gitu. Oh, tulisan kliknya, Kak. Tulisan kliknya pakai warna hitam aja, Kak. Tuh, ups. Tuh, dua, tiga. Nah, ini ya, silakan. Nah, gitu. Kak, mau ganti warna backgroundnya? Yang ini nih, background color. Ya. Silakan. Kalian main-main aja lah pakai ini, oke? Gimana? Kejawab? Bukan, Kak. Kodenya di baris yang mana? Yang ini. Untuk kalau mau mengganti itu yang ini. Pembuatan kartunya, ya. Itu enggak? Gitu. Ada lagi? Mungkin Sarah, Yusuf, Naya. Naya, gimana? Guys, kalau aman berarti silahkan memulai ya dari kelas label. Nah, ini nanti kalian mulai dari kelas label ya nulisnya. Warna ini nanti kalian kopas saja ya. Kopas saja dari sini. Ya. Intinya warna itu didefinisikan sebelum dia dipakai. Itu aja intinya, ya. Kalau kalian dia dipanggil sebelum dia ditulis sebelum dia dipanggil. Jangan nanti kalian menulisnya saat dipanggil, ya. Jadi kalian salah kalau seperti itu. Nah, ini dia guys, yang kalian tulis adalah ini saya hapus aja supaya nanti kalian Oke guys, itu dia di chat Zoom. Silahkan share screen semuanya, kakak mau lihat. Jadi kalau error, kakak bantu perbaiki. Ayo. Hanya sah. Ada yang silakan guys. Ini baru part 1 ya teman-teman, jadi belum lengkap. Besok di part 2 kita lengkapin apa yang kurang.
Oh iya, saya lupa lagi. Zipana bisa split screen? Eh, Oh, Kak. bisa split screen. Kodenya kakak kirimin di foto. Foto yang ada di chat Zoom. Oh, oke, Kak. Sip. A-nya besar, Irkam. Dapat. Area, A-nya besar. Nah, L-nya, oh ya, kelasnya besar Ya, kecil juga ya. A-nya kelasnya kecil soalnya. Oh, oke, oke. Ada baiknya ya menggunakan huruf besar kalau kelas. Karena kalau nggak huruf besar nanti dia seperti variabel. Dap. Tapi bebas ya, itu kebanyak bukan eh, nama kelasnya. Nah, tuh, nggak sabar.
Ada pertanyaan Adika, Yusuf, Sarah, Naya, Sajid, Rian, Zipa, Dapa? Nah, kenapa nggak bisa nih? Dap, baris kedua 5. Oh, itu SYS-nya belum ditentukan ya. Baris 26-nya. Dap. Self.image sama dengan pygame.font.sys font dalam kurung. Apa jenisnya maunya? Times New Roman, Verdana, atau apa? Non-default argument. Ya, kalau SYS non-default ya. Oke. Hanya satu yang kan ku pinta. Ku persembahkan. Waduh, banyak banget lagi nih. Walah. Aman guys? Ada yang udah berhasil? Itu ya yang salah ini, Dap. SYS-nya. Nih kakak remote ya. Nah, ini harus kalau SYS itu default ya. Jadi harus bukan default, harus dikasih misalnya memakai Verdana ukurannya 70. Habis itu langsung aja di render ya. Render teksnya, teks, kemudian izinkan rendernya,
Kemudian text color. Text colornya, text color. Apa maunya, bebas. Mau hitam silahkan. Nah, ini salah sedikit jawabnya. Ya. Aduh, sekarang pasti bisa. Ayo. Tara, loh, masih nggak bisa? Oh, bukan, bukan. Masa di situ sih? Coba di ini, Dap, Kak mau lihat bentar ya. Bentar aja. Dep, set text. Mhm. Oh iya, Kak lupa ya atur finishnya sama dengan true. Nggak apa-apa deh. Oh, oh ini nih. Yang salah itu adalah yang ini harusnya bukan ini ya. Kita pakai warna defaultnya itu adalah nah, nah gitu. Karena dia membaca dua tadi parameter teksnya. Ayo coba. Oops. Right. Oh, R-nya besar ya. Nah, itu membuat ini kerangkanya soalnya. Oops. Screen. S-nya kecil. Layar ya. Ini apa namanya? Dapat bilang layar tuh, bukan screen ya. Oh, R-nya kecil kalau di situ. R-nya kecil. Draw rect itu dia mewarnai nanti. S-nya di situ kecil. Layar ya, bukan screen. Kalau dapa bukan screen ya, tapi layar. Nah, rect yang di situ kecil, ada. Yang baris kedua-dua itu kecil. Nah, itu R. Nah, terus itu bukan screen, layar tapi. Soalnya dapat nulisnya di atas tuh layar kan, baris ke-6. Kalau Kak nulisnya screen ya. Cari aja screen di situ, Dap. Iya, nanti replay. Ya, replay saja langsung pakai apa namanya? Layar gitu. Itu frame warna ya, bukan frame color. Iya. Wih, warna pink ya. Saji. Oke deh. Siap, Saji, siap. Adika udah jalan? Oke, silakan, Dik. Coba lihat, Dik, jalankan. Kuning. Itu tuh. Klik yang ini, Dik. Supaya Adika ini. Oh, S-nya gede. S-nya gede dapat. Kak lupa ya, sorry. Nah, ini copy aja nih di sini, Dik. Nah, banyak banget warna nih yang disediain.
Tinggal di copy, mau nanti mau pakai warna apa ya. Bebas gitu ya. Nulisnya boleh di sini atau di sini. Nah, sekarang coba di run. Pygame. Itu Pygain ya, bukan game. Oke. Cartridge. Kak, salahnya di mana? Bentar. Give up. New card is not defined. Oh, ini. Coba ke bawah. Itu tuh di baris ke-48 nggak ada S-nya. New cards katanya itu. Harusnya nggak ada S. Nah, coba sekarang. Label outline. Label. Oh, kok nggak ada? Coba ke atas. Dik. Ian. Bentar. Kok nggak ada metode outline-nya? Hmm. Bentar. Coba ke bawah. Oh, ini yang salah. Apa namanya? Di 50, baris 50 itu, kliknya aja yang ini, tanda petik. 32-nya enggak. Ya, yang kliknya aja yang isinya tanda. Nah, 32-nya enggak. Coba di run. Hah? Outline-nya yang salah. Dot outline. New card. Coba ke atas. Apa salah mungkin tulisan? Oh, I-nya 2 tuh. Pantes outline-nya. Baris 20. Baris 20. Nah, mantap. Makasih Kak. Sip. Ada yang masalah juga, guys? Ini baru part 1 ya. Besok part 2 kita buat dia bergerak kliknya. Pak, Ya. Ya. kok algoritmku nge-lag ya? Dah, Oh, kayak ini dia ini. Bentar. Jangan di wait, ditutup aja. Dia ini kayaknya salah penempatan ini. Ya, ditutup aja. Ada. Kemudian buka lagi. Itu dia apa namanya? Loopnya dia infinity ya. Kursus. salah. Oke. Nah, bentar ya. Coba ke bawah. Ke bawah lagi. Ini yang salah nih. Ini ya, Jadi nggak ditaruh eh, frame per second-nya apa definisinya tapi time. Nah, harus ditaruh ya karena itu terlalu banyak tadi. Time dot tick 40 atau 60 aja. Habis itu ini yang salah juga Kakak lihat. Oh, udah ya. Ayo, sekarang coba di run. iya. Aduh, Widih, kegedean. itu kegedean itu. Ya, silakan di setting aja. Oke, Adika, for card. Oh, S-nya 1. S-nya nggak ada. For card ya, in card. Nah, for card nggak ada S-nya di situ. Nah, gitu. Coba sekarang. Mantap sekali. Outline-nya mana nih? Oh, outline-nya sama kayak ininya ya. Latar belakang. Makanya nggak kelihatan tuh outline-nya. Ganti latar belakangnya ya, Dik. Ya. Atau ganti aja outline-nya, jangan biru. Mungkin apa gitu ya. Mungkin itu warnanya ada banyak. Pilih aja merah mungkin atau apa. Kita akan lihat-lihat aja warnanya. Yang jelas kalau sama dengan
apa namanya, warna latar belakangnya mungkin. Oh, kenapa masih belum ada? Oh, dia, ah, kenapa nggak ada? Coba ke atas lagi. Bentar. Frame color udah. Coba ke bawah. Bentar, di sini aja. Hmm, kok outline-nya nggak ini ya? Bentar, coba Kak lihat. Approve Kak, boleh? Hmm. Outline-nya kok nggak ada screen frame color. Ah, ini 2 kali nih ya. Ini harusnya sekali doang. Coba di run. Coba dik di run. Dik, coba di run. Aduh, guys, sorry ya, ini udah lebih 10 menit ternyata. Ayo, kalau gitu nanti kalau masih error silakan kopas codingan kalian ke kakak ya. Kak, coba lihat. Oke, boleh stop share semuanya. Stop sharing dulu ayo. Oke. So guys, thank you ya udah hadir di pertemuan kita hari ini, yaitu gamenya yang part 1, nanti part 2-nya kita buat dia lebih menarik lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Yan? Oke, Adika, Sarah, Naya, Dapa, Zipana, Sajid, Yusuf, Adika, Ada Kak. nggak ada. Oke, kalau nggak ada cukup juga dari kakak. Thank you sekali lagi. And see you next week. Bye-bye. Thank you Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Thank you, Kak.